Apakah kamu sering merasa stres, overthinking, dan itu terjadi setiap hari? Lalu, kamu tidak tahu apa penyebabnya? Kamu berada di video yang tepat, jangan skip dan tonton sampai selesai. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Langkah Positif. Sebelum kita mulai, saya sarankan untuk tekan tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video pengembangan diri dan motivasi terbaru dari kami. Baiklah, mari kita mulai dengan poin pertama kita. Jangan terus membandingkan diri dengan orang lain. Ini mungkin terdengar klise, tapi pentingnya poin ini tidak bisa kita remehkan. Kita hidup di era digital, di mana akses informasi tentang kehidupan orang lain hanya berjarak satu klik. Instagram, Facebook, Twitter, media sosial membanjiri kita dengan potret kehidupan yang tampak sempurna, liburan mewah, pencapaian karir cemerlang, atau bahkan sekadar pose bahagia di acara keluarga. Dan tanpa sadar, kita mulai membandingkan. Pertama, ingatlah bahwa apa yang kita lihat di media sosial itu seringkali hanya puncak gunung es. Kita melihat kesuksesan, tapi jarang sekali melihat perjuangan, air mata, dan kegagalan yang mereka alami. Setiap orang memiliki cerita mereka sendiri, termasuk kamu. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan merampas kebahagiaanmu, karena selalu akan ada seseorang yang tampaknya lebih baik dalam satu atau aspek lain dari kehidupan. Kedua, membandingkan diri dengan orang lain bisa merusak harga diri dan kepercayaan dirimu. Ketika kita terus-menerus melihat orang lain dalam cahaya yang lebih baik, kita mulai meragukan pencapaian dan kemampuan kita sendiri. Ini adalah siklus yang berbahaya yang bisa mengarah pada stres dan overthinking yang konstan. Ketiga, dan yang paling penting adalah pentingnya fokus pada perjalanan pribadi kita sendiri. Setiap orang berada pada jalur yang unik. Sebagai gantinya, gunakan energi itu untuk fokus pada pertumbuhan dan kemajuan pribadi Anda. Rayakan setiap pencapaian kecil, setiap langkah maju, dan setiap pelajaran yang dipelajari. Itulah yang membentuk kamu menjadi individu yang kuat dan unik. Jadi, bagaimana kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain? Mulailah dengan menyadari kapan kamu melakukannya dan secara sadar mengalihkan fokusmu. Ingatkan dirimu tentang pencapaian dan kekuatanmu sendiri. Dan terakhir, batasi waktu yang kamu habiskan di media sosial. Gunakan waktu itu untuk berinvestasi pada diri sendiri, belajar hal baru, atau memelihara hubungan yang berarti. Menghentikan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain tidak mudah, tapi sangat mungkin dilakukan. Dengan berfokus pada perjalanan pribadi kita dan merayakan setiap langkah kecil, kita bisa membangun kehidupan yang lebih bahagia dan lebih memuaskan, bebas dari stres dan overthinking. Kita beranjak ke poin kedua, yang tak kalah pentingnya, jangan memaksakan gaya hidup yang Anda belum mampu. Di zaman sekarang, sangat mudah terjebak dalam perangkap konsumerisme dan gaya hidup glamor yang terus-menerus dipromosikan melalui berbagai platform. Namun, penting untuk mengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Pertama, mari kita bicara tentang tekanan sosial. Media sosial, iklan, bahkan lingkungan sosial kita seringkali menciptakan gambaran bahwa kebahagiaan itu sejajar dengan barang-barang mewah, liburan eksotis, dan gaya hidup yang glamor. Namun, apa yang tidak sering dibicarakan adalah tekanan finansial dan stres mental yang datang dengan mencoba memenuhi standar tersebut. Ketika kita memaksakan diri untuk hidup di luar kemampuan finansial kita, kita bukan hanya mengundang stres ke dalam hidup kita, tetapi juga overthinking tentang bagaimana mengelola hutang dan keuangan yang terus-menerus. Kedua, memaksakan gaya hidup yang tidak terjangkau dapat mengalihkan fokus kita dari apa yang benar-benar penting dalam hidup. Alih-alih mengejar kebahagiaan material yang seringkali bersifat sementara, lebih bermanfaat untuk menginvestasikan waktu, energi, dan sumber daya kita ke dalam hal-hal yang memberikan kepuasan jangka panjang. Ini bisa berupa pengembangan pribadi, membangun hubungan yang bermakna, atau mengejar hobi yang memperkaya jiwa. Ketiga, mari kita bicara tentang konsep hidup dalam kemampuanmu. Ini tidak berarti bahwa kamu tidak boleh mengejar impian atau memiliki tujuan finansial.
Sebaliknya, ini tentang mengakui batasan saat ini dan membuat pilihan yang bijaksana berdasarkan itu. Ini berarti membuat anggaran yang realistis, menghindari hutang konsumtif, dan menyisihkan uang untuk masa depan. Dengan cara ini, kamu tidak hanya menghindari stres finansial, tapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih cerah. Bagaimana caranya? Mulailah dengan mengevaluasi keuanganmu secara realistis. Tentukan apa yang benar-benar kamu butuhkan versus apa yang kamu inginkan. Fokus pada pengalaman daripada barang, dan ingatlah bahwa kebahagiaan seringkali ditemukan dalam kesederhanaan. Dan yang paling penting, jangan bandingkan situasi finansialmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki cerita, tantangan, dan jalur finansial mereka sendiri. Dengan menghindari perangkap memaksakan gaya hidup yang belum kita mampu, kita membuka jalan menuju kebebasan finansial dan kesejahteraan mental. Ingat, kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki yang terbaik dari segalanya, tapi tentang membuat yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kini, kita sampai pada poin ketiga dan sama pentingnya. Jangan selalu memasukkan hati apa penilaian orang lain. Ini tentang mengapa kita sebaiknya tidak mengizinkan pandangan atau penilaian orang lain mendefinisikan siapa kita atau bagaimana kita memandang diri sendiri. Ini adalah aspek krusial untuk menjaga kesehatan mental kita dan menghindari jebakan stres serta overthinking. Pertama, kita harus mengakui bahwa setiap orang memiliki opini, dan seringkali opini tersebut lebih banyak mengatakan tentang mereka daripada tentang kita. Orang dapat menilai berdasarkan pengalaman, prasangka, atau ketidakamanan mereka sendiri. Saat kita menempatkan terlalu banyak nilai pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita, kita memberi mereka kekuatan atas perasaan dan persepsi kita sendiri. Ini bisa sangat melemahkan dan mengalihkan kita dari kebenaran diri kita yang sejati. Kedua, mengapa penting untuk memfilter penilaian ini? Karena tidak semua kritik atau saran itu konstruktif. Belajar membedakan antara umpan balik yang bermanfaat dan komentar yang merusak dapat membantu kita tumbuh tanpa merasa dikalahkan oleh negativitas. Ingat, tujuan kita bukan untuk menyenangkan semua orang. Itu tidak mungkin. Tujuannya adalah untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, berdasarkan standar dan nilai-nilai kita sendiri. Ketiga, bagaimana kita dapat berhenti memasukkan hati penilaian orang lain? Langkah pertama adalah membangun kepercayaan diri dan harga diri yang kuat. Ketika kita merasa baik tentang siapa kita dan apa yang kita lakukan, kita kurang cenderung terpengaruh oleh opini orang lain. Kita bisa melakukan ini dengan fokus pada pengembangan pribadi, merayakan pencapaian kita, dan mengingatkan diri kita tentang kekuatan dan kemampuan kita. Selanjutnya, praktikkan penerimaan diri. Terimalah kekurangan dan kesalahan kita sebagai bagian dari perjalanan kita, bukan sebagai kegagalan. Dengan menerima diri kita sendiri, kita mengurangi kebutuhan akan validasi dari luar. Dan akhirnya, ingatlah bahwa satu-satunya pendapat yang benar-benar penting tentang diri kita adalah pendapat kita sendiri. Fokuslah pada membangun kehidupan yang Anda banggakan, bukan kehidupan yang dirancang untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Mengingatkan diri kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tapi kita bisa mengendalikan reaksi kita adalah kunci untuk menjaga ketenangan mental. Dengan membebaskan diri dari kebutuhan akan persetujuan eksternal, kita membuka pintu menuju kebebasan emosional dan kepuasan hidup yang sebenarnya. Intinya, hidupmu adalah ceritamu untuk ditulis. Jangan biarkan penilaian orang lain menjadi tinta yang menodai halaman-halaman bukumu. Jadilah penulis dari narasi hidupmu sendiri dan pastikan itu adalah cerita yang membuatmu bangga. Itulah, teman-teman, 3 hal penting yang harus kita hindari untuk menjalani hidup yang lebih tenang dan bebas dari stres serta overthinking. Dengan tidak terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak memaksakan gaya hidup yang belum kita mampu, dan tidak selalu memasukkan hati apa penilaian orang lain, kita dapat membuka jalan menuju pemahaman diri dan kebahagiaan yang lebih dalam. Ingat, perjalanan setiap orang itu unik. Fokuslah pada pertumbuhan pribadi Anda, hargai prosesnya, dan jangan lupa untuk menikmati setiap momen. Kesehatan mental kita sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita, dan merawatnya bukanlah sesuatu yang bisa kita abaikan.
Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga dengan video ini kalian bisa termotivasi dan berkembang. Ingat, pengembangan diri tidak instan melainkan butuh usaha dan kerja keras. Tonton juga video lainnya agar bisa membantu proses pengembangan diri kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.